Fase pertama, Nabi Muhammad yang menjadi imam tertingginya. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, para raja-raja dan dinasti. Dan fase ketiga berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu sampai hari ini kita berada di fase keempat. Fase ini pun sudah hampir berakhir. Sebentar lagi kita pasti masuk fase kelima. Islam insya Allah di fase kelima, kata Rasulullah, akan memimpin seluruh dunia. Takbir. Rasulullah bersabda, Arab atau Jazirah Arab menjelang kiamat kembali menjadi jahiliyah. Pertanyaan, Bapak Ibu, Arab hari ini sudah kembali jahiliyah apa belum? Dari mana Bapak Ibu tahu? Berita dunia sepakat, televisi dunia sepakat mengumumkan Arab hari ini sudah tidak lagi menerima berlakunya syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita lantunkan kalimat pujian dan syukur khusus yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita semua. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal dalam satu hari satu kali saja, Allah anggap hari itu hamba yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama membacanya. Dan kalimat ini singkat, niatkan sekalian menghafalnya bagi yang belum hafal. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Ini ya, sudah hafal belum? Belum, karena baru satu kali baca ya. Artinya alhamdulillah, segala pujian hanyalah bagi Allah. Bi ni'matihi, berkat Allah beri kita nikmat, tatimmus salihah, kita pun bisa menyempurnakan amalan-amalan yang saleh. Ayo sekali lagi, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Silakan Bapak Ibu, tanpa saya dampingi, silakan. Masya Allah, agak nyangkut-nyangkut sedikit di ujungnya. Tanda kita kebanyakan makan sasa. Ajinomoto, Royco. Khalas, alhamdulillah, insya Allah saya yakin Bapak Ibu setelah ini hafal dan rutinkan membacanya. Setelah itu salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Rabbul Alamin, Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami cintai, qadarullah, dalam kondisi yang sangat memerlukan kepada kehadiran listrik atau energi lampu, Allah uji kita di mana keberadaan itu tidak bisa mendampingi kita secara setia. Akhirnya materi kita yang harusnya ditampilkan slide, sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Bapak Ibu, mau kabar gembira atau kabar menyedihkan? Udah capek mendengar kabar menyedihkan ya? Kita sekarang mau berikan kabar gembira, optimis menatap masa depan, melihat anak-anak kita ke depan, mereka yang akan memegang urusan dan dunia di masa depan akan dititipkan kembali oleh Allah
kepada umat Islam untuk dipimpin. Kata Nabi, tidak ada satupun, tidak sejengkal bumi pun nanti kecuali Islam kembali memimpin. Insya Allah para pemimpinnya anak-anak kita, insya. Kalau ada yang berkata, Buya hanya nyenang-nyenangin hati kita aja, rasanya kecil kemungkinan. Yuk kita bedah sekarang. Kalau memang sudah ada slide-nya, lihat ke slide kita. Start dan finish. Perhatikan 5 fase, atau dimulai dari peradaban. Kasih lihat peradaban kehidupan di muka bumi. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke. Diawali dari peradaban bangsa jin memimpin dunia, tapi jin gagal mempertahankan amanah Allah, lalu Allah ganti dengan ras baru, yaitu manusia. Dari Nabi Adam terus lanjut sampai kepada berakhirnya kehadiran Nabi Muhammad. Lihat paling ujung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada start, ada finish. Nah, setelah finish 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Lihat di slide kita, untuk sementara tidak apa-apa melihat ke arah Buya. Lihat dulu slide-nya, insya Allah Buya nggak kemana-mana. Bapak Ibu, coba fokus di start dan finish fase kelima. Tolong dibuka fase kelima. Perhatikan di sini, start Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Tak ada di sana. Berarti sudah wafat yang di situ ya. Hanya yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Start itu Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Finishnya adalah terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Kan ada 10 tanda besar kiamat. Yang pertama Dukhan, yang kedua Dajjal muncul, yang ketiga Nabi Isa turun, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat, yang keenam keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, bisa berbicara dengan seluruh bahasa manusia di bumi, dan yang ketujuh, ini dia finish, yang ketujuh berhembusnya angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Sumber angin itu dari Yaman. Angin ini ternyata angin kematian. Nabi bersabda, angin ini dengan cepat membungkusi bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad, yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, di mana saja dia berada, angin lembut kematian ini pasti sampai kepada orang itu. Ketika kulit orang ini tersentuh oleh angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi dari Yaman ini, ketika terhirup olehnya, di saat itu, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia husnul khatimah. Serentak satu muka bumi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya kepada Allah meninggal dunia, husnul khatimah. Nabi berkata setelah finish, kami istilahkan itu finish ya, 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Yang masih tersisa hidup orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Pada mereka lah terjadi 3 tanda besar kiamat sisa. Yang ke-8, 9 dan ke-10 barulah kiamat. Baik, sekarang lihat dari start ke finish. Nabi bersabda, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Lihat itu 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Untuk Bapak Ibu perlu ketahui, dari 5 fase ini, 4 fasenya kita memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Adapun fase keempat, itu Buya buat besar kotaknya ya. Itu fase kita sekarang. Fase Islam sedang tidak memimpin. Fase pertama, Nabi Muhammad yang menjadi imam tertingginya. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, para raja-raja dan dinasti.
Dan fase ketiga berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu sampai hari ini kita berada di fase keempat. Fase ini pun sudah hampir berakhir. Sebentar lagi kita pasti masuk fase kelima. Islam insya Allah di fase kelima, kata Rasulullah, akan memimpin seluruh dunia. Takbir. Kabar gembira ini dari hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir menyatakan hadis ini sahih. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55, tolong kasih lihat ayatnya. Surat apa tadi? Ayat berapa? Ini ayatnya. Allah janji bahwa fase keempat pasti berakhir dan kamu akan kembali memimpin di muka bumi. Lihat terjemahannya sekarang. Sudah nampak? Apa kata Allah di situ? Dan sesungguhnya Allah berjanji kepada kamu wahai orang beriman dan yang beramal soleh, benar-benar kalian akan kembali memimpin di muka bumi sebagaimana dulu kalian telah memimpin. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam yang memimpin di muka bumi. Fase keempat ini sedang tidak, tapi fase kelima janji Allah, kamu akan kembali memimpin. Ini boleh berdiri Ustaz? Oke, boleh saya berdiri Bapak Ibu? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan ikut berdiri pula, biar kita yang jalan-jalan di panggung. Hadirin, fase kelima ini sebentar lagi. Dari mana buktinya? Bulan Februari tahun 2012 di New York diadakan pertemuan 15 negara terkuat, tercanggih, termaju, terhebat seluruh dunia. Diprakarsai oleh NIC. Mereka membicarakan siapakah calon pemimpin dunia di atas tahun 2020. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, India, Jerman, ya, negara-negara hebat ini kumpul semua. Mereka mendiskusikan calon pemimpin dunia di atas tahun 2020. Muncullah 4 calon terkuat. Pertama, masih Amerika Serikat. Kedua, Cina. Ketiga, elit global. Keempat, khilafah Islamiyah. Perdebatan dan diskusi yang sangat alot akhirnya mengerucut. Dari 4 calon, yang pertama rontok. Amerika tidak mungkin lagi bisa melanjutkan kepemimpinan di atas tahun 2020, dan itu terbukti sekarang, Pak. Amerika dalam hal apa saja sudah menuju sakaratul maut, apalagi sedang dipimpin oleh Donald Bebek sekarang. Alhamdulillah. Yang kedua, peluang Cina memimpin. Hampir seluruh yang hadir sepakat mengatakan Cina terlalu tidak memenuhi syarat untuk memimpin dunia di atas tahun 2020. Akhirnya Cina juga disingkirkan. Kemungkinan ketiga juga didiskusi dengan alot. Siapa itu? Elit global. Siapa elit global ini? Mereka adalah Zionis internasional. Sekali lagi diskusi juga membuahkan hasil kesepakatan bersama. Tidak mungkin, mustahil elit global bisa memimpin dunia. Mau tidak mau, mereka membicarakan peluang Islam kembali tampil untuk memimpin dunia. Pada akhirnya 86,5% dari anggota yang ada sepakat mengatakan yes, yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 adalah khilafah Islamiyah. Takbir. Hal ini dinyatakan oleh CIA, intelijen Amerika Serikat, Bu. CIA menyatakan pernyataan ini di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, namanya New York Times. Apa kata mereka? Pemimpin dunia di atas tahun 2020 akan kembali ke tangan Islam dan umat Islam. Amin. KGB Rusia lebih berani lagi. Apa kata KGB Rusia? Tahun 2025 ke depan,
khilafah Islamiyah akan kembali berkibar benderanya, menandakan dunia akan dipimpin kembali oleh Islam. Ini menurut KGB Rusia di New York Times. Takbir. Jadi ketemu semua, di hadis ketemu, di ayat ada, dan di pernyataan para pakar dunia ada. Dan waktunya insyaallah at the time, this time insyaallah di masa kita. Takbir. Kalau begitu Bapak Ibu, bertanyalah Bapak Ibu, Buya, tempatnya di mana? Pusat pemerintahan Islam akhir zaman itu di mana? Nabi membuat surprise, kejutan kepada kita. Kata Rasulullah, pusat pemerintahan Islam ketika Islam di akhir zaman memimpin dunia adalah Baitul Maqdis. Takbir. Dan itu soon, very very soon, sangat dekat sekali waktunya. Kabar gembira ini Bapak Ibu, kabar gembira. Ayo kita buka sekarang. Benar nggak ini fase keempat sebentar lagi akan berakhir dan kita mau masuk fase kelima? Ayo kita lihat. Kita kaitkan dengan pendidikan generasi akhir zaman. Kita kaitkan dengan STIT, dengan SMPIT dan SMAIT yang baru saja kita buka pitanya tadi. Kita kaitkan dengan pendidikan Islam yang hari ini bermunculan di mana-mana bak jamur di musim hujan. Kita lihat peluang ini terlalu fantastis, terlalu bombastis. Dan perhatikan kembali slide kita, fase keempat, yaitu fase kita sekarang. Coba, Nabi berkata pada masa itu akan meletuslah perang dunia pertama. Pertanyaan, perang dunia pertama sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Hebatnya tepat dengan tahun dan siapa pelakunya, siapa pemenangnya, apa yang terjadi setelah itu, gambaran Nabi sesuai kenyataan. Lalu beberapa dekade kemudian meletuslah perang dunia kedua, kata Rasulullah. Perang dunia kedua sudah terjadi belum? Semua kita mengenal dan membaca sejarahnya. Kemudian coba lihat kembali Bapak Ibu. Nabi berkata, apabila Arab di akhir zaman sudah menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, pertanda jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Pertanyaan kepada kita semua, Arab sekarang sudah kaya raya apa belum? Maka berarti kita benar-benar di ujung zaman. Sebentar lagi berarti dunia goodbye. Alam semesta akan mengalami akhir kiamat besar tidak lama lagi. Karena Nabi yang menggambarkan itu, Pak. Lalu Nabi selanjutnya berkata, apabila kalian menyaksikan nanti, hai Muaz, hai kalian semua, daerah ini, Nabi waktu itu menunjuk ke daerah Arab, sudah turun salju, maka itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Pertanyaan, salju sudah turun di Arab apa belum? Allah juga sudah dari 2009 sampai sekarang. Oke, berikutnya coba lihat, semuanya ada ya, dan itu hadisnya sahih seluruhnya. Saya ada menulis buku judulnya Nubuat Akhir Zaman, Fakta dan Data Tak Terbantahkan. Bukunya full color ya, mewah Bapak Ibu, data faktanya lengkap. Sayang saya tak sempat bawa kitabnya kemari. Di sana satu-satu yang kami tuliskan di slide kita itu diuraikan dengan rinci. Faktanya, mana fotonya, mana datanya, semuanya kita muat dalam kitab kita. Baik, lanjut Bapak Ibu. Berikutnya apa? Coba lihat. Rasulullah bersabda, Arab atau Jazirah Arab menjelang kiamat kembali menjadi jahiliyah. Pertanyaan, Bapak Ibu, Arab hari ini sudah kembali jahiliyah apa belum? Dari mana Bapak Ibu tahu? Berita dunia sepakat, televisi dunia sepakat mengumumkan Arab hari ini sudah tidak lagi menerima berlakunya syariat Islam. Muhammad bin Salman, orang yang paling terakhir menolak syariat Islam di Arab Saudi, 2017 Arab Saudi sudah tidak lagi memberlakukan syariat Islam dan menjadikan Arab Saudi menjadi negeri liberal. Artinya semuanya halal, apapun dosa buat, selama itu tidak merugikan negara, selama itu tidak merusak
ya, umpamanya berzinalah kalian selama tidak memperkosa, ya. LGBT pun hari ini di Arab Saudi sudah halal. Pusat perjudian terbesar di dunia hari ini adanya di ibu kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, ya. Pusat pelacuran adanya hari ini di Bahrain dan Uni Emirat Arab, Bapak Ibu. Kemudian pembuatan khamr terbesar hari ini di dunia adanya di tanah Arab, dan di Arab hari ini sudah dibangun gedung, di dalamnya patung-patung, orang mulai menyembah, hari ini sudah ada di Arab. Persis apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman. Saya memastikan, katanya di 2023, ya, belum menyatakan ini, saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Artinya orang Arab yang selama ini banyak duit, buang-buang duitnya ke Eropa, berzina, pergi ke Eropa, mau mabuk pergi ke Eropa, mau berjudi pergi ke Eropa, mau buat apa saja yang buang-buang duit ke Eropa. Apa kata Muhammad bin Salman? Saya pastikan 2025 kalian tidak perlu pergi ke Eropa, Arab akan menjadi Eropa baru. Alhamdulillah, bak kena angin surga Firdaus. Yang pasti ini bukan angin kematian dari Yaman. Masya Allah. Ini sudah bisa mic kita yang sebenarnya. Oke. Baik, berarti ini sedang on the way, ya, bahwa hari ini Arab sudah kembali jahiliyah. Halo, ini dia. Oke, terima kasih Ustaz. Mana yang lebih enak? Ini apa itu? Lebih enak itu? Lebih enak yang ini? Oke. Baik Bapak Ibu. Dengar nggak suara saya? Tapi belakang nggak dengar, ya. Oke, kita pakai ini aja. Baik, hadirin yang kami cintai, lanjut, lihat slide kita. Ini fase kita. Nabi SAW, Bapak Ibu, sebelum kami lanjut, kita sepakati dulu, nanti azan asar berkumandang, kita berhenti sebentar, kita simak azannya, paling lama setengah jam, setelah itu kita selesai. Setuju? Oke, dan kita tutup doa bersama untuk Indonesia, untuk Bapak Ibu semua, dan untuk sekolah kita ini. Sepakat? Oke, baik. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, lihat kembali ke slide kita. Saat Arab menjadi jahiliyah, mereka kaya raya dan jahiliyah, Nabi bersabda, muncullah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Mereka hadir setelah menjadi pemenang, mengalahkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Nabi berkata, pemerintahan itu menamakan dirinya Emirat Islamiyah. Pertanyaan, wahai Bapak Ibu, tolong dijawab. Ibu, tolong dijawab. Kalau ada yang tahu saya bawa umroh, tolong jawab. Tahukah Bapak Ibu? Ya ibu Pak. Ya kalau Bapak mau ikut juga, silakan bayar. Oke. Baik Bapak Ibu. Sekarang tolong jawab. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad nanti, kata Rasul, saat Arab sudah kembali jahiliyah di akhir zaman, setelah mereka kaya raya, muncul sebuah pemerintahan yang menjalankan syariat Islam secara total, tidak ada satupun kekuatan dunia yang berani mengganggunya. Mereka menamakan dirinya Emirat Islamiyah. Tolong jawab. Siapa yang bisa jawab, diajak umroh, bayar. Iyalah, nggak mungkin ada umroh gratis. Kalau pengen ada umroh gratis, kita undang Ustaz Adi Hidayat. Nah, beliau pakarnya itu. Ayo kamu berangkat katanya. Kalau kita ada di mana duitnya? Baik ya, tolong jawab. Di manakah Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total dan tidak ada satupun negara di dunia yang berani mengganggunya? Tolong jawab. Ada yang tahu di mana? Di mana? Salah. Bukan di Palestina. Di mana? Afghanistan. Alhamdulillah, hari ini kabar besar. Afghanistan telah membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Alhamdulillah.
Tidak ada satupun negara di dunia yang berani mengganggunya. Kenapa? Karena mereka mendirikan Emirat Islamiyah setelah mengalahkan dua superpower dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Amerika Serikat perang melawan Afghanistan 20 tahun Bapak Ibu. 20 tahun. Dan Amerika sudah dibantu oleh seluruh kekuatan NATO, yaitu negara-negara besar Eropa. Masih kalah Amerika. Mereka hadir di akhir zaman membawa berkah syariah Islam, pemerintahnya Emirat Islamiyah. Dan sekarang ini sudah jadi kenyataan. Ternyata ada hadisnya. Hadisnya riwayat Imam At-Tabrani nomor 3270. Oke, berikutnya Nabi berkata, coba lihat lagi ke slide kita, atau sudah muncul? Alhamdulillah. Jadi yang sini ke sana, yang situ ke situ. Ya, saya nggak dilihat nggak apa-apa. Hilang pula sana. Alamak, apalah masalahnya? Muncul di sana, hilang di sini. Muncul di sini, hilang di sana. Sekarang dua-duanya ada. Allah, hilang lagi kita jual dua-duanya. Baik Bapak Ibu.